Nah, dan inilah yang dia katakan di turpuk kita atau di teks kita ini, dia sedang tidak berbicara tentang musuh dari luar. Tapi dia berbicara tentang bagaimana pemulihan itu berasal dari dalam dirinya, karena dalam dirinya ada Tuhan yang menguatkan dia. Dan itu juga untuk kita semua Bapak Ibu, kita juga boleh melihat di ayat 4 lagi disambung bagaimana pergumulan itu diceritakan oleh Daud tidak selalu datang dari luar. Tapi terkadang masalah itu bisa datang dari kondisi terdekat kita. Seperti itu tadi, salah satunya adalah ketika Tuhan menyuruh Samuel secara terang-terangan untuk mengurapi Daud. Kemudian ada persoalan yang lain yang datang, tapi Daud tetap tenang. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Untuk saat ini adalah podcast epistel Minggu 10 setelah Trinitatis 9 Agustus 2026. Yang tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Saat ini kita bersama dengan seorang hamba Allah, pelayan masih muda yang melayani di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, salah satu gereja HKBP di Distrik 20 Kepulauan Riau ini. Halo, selamat shalom. Shalom Minang Pendeta. Iya, gimana sehat Ibu? Sehat, Ina. Puji Tuhan. Nanti kita akan banyak berbincang-bincang, tapi sebelum kita lebih banyak lagi untuk bercakap-cakap tentang firman Tuhan, lebih baiknya kita berdoa dulu. Terima kasih Allah Bapa atas kebaikan Tuhan hingga saat ini memperkenankan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau untuk boleh memberitakan firman Tuhan melalui para hamba Allah, melalui podcast ini. Biarlah podcast ini awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan senantiasa bersama kami, Roh Kudus senantiasa beserta kami sehingga kami paham yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkali hamba Tuhan yang saat ini yang menjadi narasumber, inang pendeta kami, sehingga kami terberkati dengan firman Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus ampunkan kami atas salah dan dosa kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya, untuk saat ini kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Bapak, Ibu, saudara-saudara juga boleh buka di rumah Alkitabnya supaya kita boleh membaca sama-sama dari firman Tuhan yang akan kita perbincangkan bersama narasumber kita, Ibu Pendeta yang luar biasa. Boleh Bu Pendeta diperkenalkan dulu sebelum kita baca firman Tuhan. Biar enak, nggak kenal katanya nggak sayang ya. Kenal dulu baru sayang. Firman juga akan yang disampaikan akan semakin menarik kalau dikenal. Silakan Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah yang menonton kanal YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Perkenalkan, saya Pendeta Dina Putriana Borudamanik. Saat ini saya melayani di HKBP Batu Aji Lama sebagai pendeta fungsional di Gereja Sabungan. Mungkin itu saja dulu Inang Pendeta sebagai perkenalan singkat di podcast kita hari ini. Iya, terima kasih Ibu Dina. Nah, itu aja ya, langsung nama saja ya, karena dibaptis juga namanya. Ibu Pendeta Dina, pendeta muda melayani di Batam ini, biarpun muda tapi pengalamannya pasti sudah banyak dalam melayani gereja Tuhan, terlebih di HKBP. Kita baca firman Tuhan ya Bu ya. Silakan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku,
dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati. Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah baca firman Tuhan tadi. Nah, sekarang kita pasti membutuhkan penjelasan daripada firman Tuhan, dan kita akan dibantu oleh narasumber kita, Ibu Pendeta di sini. Mungkin Ibu Inang Pendeta bisa menjelaskan di awal dulu apa yang menjadi latar belakang daripada nats ini di dalam kitab Mazmur ini. Silakan Bu. 62. Iya, oke, terima kasih untuk Inang Pendeta, Boru Si Hombing yang cantik jelita yang selalu tayang di kanal YouTube kita ya. Jadi ketika kita berbicara Inang tentang Mazmur 62, kita berangkat dulu dari ayat yang pertama untuk memahami ini. Dan ini jelas di situ tertulis bahwasanya ini adalah bagian dari Mazmur Daud. Itu yang pertama yang harus kita ketahui untuk memahami teks ini supaya kita bisa lebih baik lagi untuk membawa dan mempersiapkan khotbah kita. Nah, jadi yang kedua, setelah kita tahu bahwasanya ini adalah Mazmur Daud, yang kedua yang perlu kita pahami untuk membawa ini menjadi khotbah partanyangan yang ringan dan mudah untuk dipahami oleh setiap jemaat yang mendengar, apa sebenarnya tona dari Jamita Partangyangan dari Mazmur Daud ini. Karena Mazmur Daud kan banyak Daud kan banyak perjalanan kehidupannya. Apakah ketika dia melawan Goliat, atau apakah ketika dalam penderitaan, atau apakah dia sedang dalam masa kejayaannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, tona dari Jamita Partangyangan ini apakah gambaran yang ingin dijelaskan oleh Mazmur 62? Apakah gambaran sosok seorang yang penuh penderitaan atau sosok yang sangat berjaya? Nah, jadi banyak orang sebenarnya salah mungkin dalam memahami teks Mazmur 62. Orang banyak berpikir bahwasanya Mazmur 62 ini sering diarahkan kepada penderitaan Daud. Karena membaca atau merujuk kepada ayat yang kedua, ayat yang ketiga yang dikatakan tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Jadi ini menggiring orang ketika membaca ini sebagai suatu mazmur yang menyatakan penderitaan dari Daud itu sendiri. Tapi sebenarnya Amang Inang, terus juga untuk kita kan Inang Pendeta, di sini sebenarnya kita lihat Mazmur 62 menunjukkan hal yang berbeda dari hal yang biasa. Jadi kalau orang biasa lihat ini adalah mazmur yang dipenuhi dengan kependeritaan, sebenarnya mazmur ini bisa kita katakan menunjukkan eksistensi ketenangan Daud itu sendiri. Jadi dari ketenangan itulah dia mau menyampaikan bahwasanya secara legitimasi dia mau mengatakan aku dekat dengan Tuhan. Jadi ini bukan sekedar tentang penderitaan yang dihadapi, tapi ini tentang eksistensi bagaimana Daud hidup dalam ketenangan, menyampaikan legitimasi tentang kedekatannya dengan Tuhan. Walaupun pada teks ini mungkin persoalan yang dihadapi Daud ini juga ada juga kesesakan yang dihadapi. Kesesakannya ada pengkhianatan dalam hidup Raja Daud yang sering dikaitkan dengan masa pelariannya dari musuh atau saat pemberontakan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Tapi dia tetap tenang untuk menjalani, untuk menghadapi, karena dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi mau persoalannya pemberontakan anaknya, mau persoalan ketika dia lari dari musuhnya, tapi ini dia berbicara tentang bagaimana Daud tetap tenang, eksistensi ketenangan Daud. Daud memperlihatkan bahwasanya dia tetap hidup, menghidupi ketenangan di dalam Tuhan saja. Ini dia sedang tidak berbicara tentang musuh dari luar, tapi dia berbicara tentang pemulihan dari dalam. Jadi di situ adalah letak ketenangan dari diri Daud itu sendiri. Pemulihannya apa? Karena dia di dalam hatinya bersemayam atau tetap
berdiri kokoh dalam kedekatannya kepada Tuhan. Ya sebabnya dia mengikrarkan, ya dia sajalah gunung batuku. Dia yang mengarah kepada Tuhan. Tuhan juga adalah keselamatan. Nah, dan inilah yang dia katakan di turpuk kita atau di teks kita ini, dia sedang tidak berbicara tentang musuh dari luar. Tapi dia berbicara tentang bagaimana pemulihan itu berasal dari dalam dirinya, karena dalam dirinya ada Tuhan yang menguatkan dia. Dan itu juga untuk kita semua Bapak Ibu, kita juga boleh melihat di ayat 4 lagi disambung bagaimana pergumulan itu diceritakan oleh Daud tidak selalu datang dari luar. Tapi terkadang masalah itu bisa datang dari kondisi terdekat kita. Seperti itu tadi, salah satunya adalah ketika Tuhan menyuruh Samuel secara terang-terangan untuk mengurapi Daud. Kemudian ada persoalan yang lain yang datang, tapi Daud tetap tenang. Bahkan ketika Daud sudah dikejar-kejar oleh Saul, tapi dia tetap tenang, dia tidak membunuh Saul. Maka kalau saya tidak salah beberapa minggu lalu khotbah kita kan tentang itu, bagaimana Daud memberikan pengampunan terhadap Saul. Walaupun pada saat itu dia sudah ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi itu tidak dia lakukan. Itu menjadi bagian dari citra ketenangan yang ada dalam diri Daud ketika itu. Oleh sebab itu di ayat 4 lagi, Inang Pendeta, kita boleh lihat di situ dikatakan, berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang? Itu ibaratnya dia menceritakan atas dirinya sendiri. Berapa lama kalian mau mencoba untuk mencobai aku? Berapa lama kalian untuk mencoba meruntuhkan aku? Dia katakan demikian kan. Tapi dia jawabnya, ibaratnya kalau kayak kita Inang, adang tolak mi kawan. Adang tolak mi kawan. Karena aku dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu yang memberikan ketenangan bagiku. Jadi itu sebabnya tadi di awal saya katakan ini bukan tentang penderitaan, tapi ini menceritakan tentang ketenangan seseorang ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia akan mendapat posisi kedewasaan iman. Jadi dalam proses apapun persoalan yang dia hadapi, dia tetap tenang karena hanya dekat Tuhan saja. Aku mendapatkan, dikatakan tadi, aku akan mendapatkan keselamatan. Jadi Daud di sini kita lihat dia tidak semata-mata muncul menjadi pribadi yang reaktif, tapi dia tidak, dia tetap diam, dia menarik diri, dia tidak reaktif karena dia percaya ya hanya kepada Tuhan. Mulut aja di bahasa Bata ate holantu ibana au marhuraja, katanya kayak gitu kan, hanya kepadanya saja. Jadi memang dari sini Inang kita juga melihat bagaimana Daud itu sendiri dilatar belakangi dengan ketenangannya. Dia mencoba untuk menunjukkan, menyampaikan bagaimana dia menjadi pribadi yang dewasa, yang menjadi pribadi yang tenang, karena satu dilatar belakangi oleh kehadiran Tuhan dalam hidupnya untuk menghadapi persoalan-persoalan. Mungkin itu dulu Inang yang menjadi latar belakang teks kita. Iya, luar biasa. Sebenarnya itu sudah luas sekali. Tidak hanya latar belakang, sudah masuk ke dalam teks. Bahkan dari ayat 1 sampai ayat keempat. Tinggal ayat 5-nya yang belum. Luar biasa. Tadi jika saya boleh tadi memaknai yang sudah dijelaskan oleh Ibu Pendeta tadi ya. Tentang latar belakang bagaimana ini si pemazmur ini adalah Daud sendiri. Ketika dia mengucapkan kata tenang, bukan ketika dia mengalami penderitaan. Dia mengucapkan, menyaksikan bahwa ketenangan dalam dirinya karena dekat dengan Allah. Kalau boleh saya baca tadi memang dari Mazmur ini masa jayanya Daud sendiri. Dan ketika jaya itu, anaknya sendiri datang memberontak. Bukan ketika Daudnya dalam kehancuran, tapi ketika dia di puncak kejayaannya dan ada yang memberontak. Dan tadi tuh, ketika persoalan datang, ada dua sikap manusia. Satu reaktif, Satu tidak. satu lagi tenang. Kadang memang ketika ada persoalan langsung kita respon dengan begitu reaktif, tanpa pikir panjang, untung rugi dan juga buat skala-skala mana yang terbaik, seringkali itu jatuh kepada persoalan yang baru. Tetapi ketika kita tenang menghadapi suatu persoalan, ini seperti yang dialami atau yang disaksikan oleh si Daud ini, dia menemukan banyak jalan-jalan keluar
dan juga merasakan bahwa bersama dengan Allah. Boleh itu bisa terjadi, ketenangan itu. Mungkin begitu Ibu Iya, Pendeta ya? benar sekali, Nang. Iya. Dan saat ini memang untuk masa kini. Ini karena sudah Bu Pendeta tadi sudah jelaskan dari ayat 1 sampai ayat 4. Semua penjelasan dari firman Tuhan, baik itu tafsirannya bahkan juga dari teologinya. Iya. Mungkin sekarang aplikasinya mungkin di masa kini ya. Mungkin juga nanti bisa disambungkan ke ayat 5. Iya. Nah, di saat sekarang ini Bu Pendeta, ketika seseorang menghadapi persoalan, misalnya bully lah dulu, perundungan, yang sangat dilakukan adalah balas langsung, responsif. Nah, ada persoalan langsung balas, dan ketika dia tidak bisa membalasnya, dia merasa kalah. Tapi firman Tuhan untuk saat ini mengatakan, persoalan apapun besarnya, tenanglah. Dan ketenangan itu bisa kamu terima ketika kamu dekat dengan Allah. Ketenangan itu bukan karena masalah selesai. Kan itu yang terjadi kan Bu Pendeta ya. Aku udah tenang, kenapa? Aduh, sudah selesai ujianku. Aku udah tenang, kenapa? Aduh, 1 minggu pelayananku selesai, tinggal santai saja. Aku nggak khotbah hari Minggu, katanya gitu kan, tenang. Aku tenang, kenapa? Aduh, persoalanku tadi, apalagi nih masa-masa memberangkatkan anak sekolah nih ya, bayar uang kuliah. Aduh, uang kuliah anakku sudah ketemu, tenang diriku, katanya. Arti dia tenang ketika persoalannya selesai. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamu itu tenang karena dekat Allah saja. Nah, bagaimana itu menanamkan kepada ini jemaat Allah, orang-orang percaya masa kini, apalagi kan Bu Pendeta, ini di era yang semuanya serba gampang diperoleh. Ya kan? Ketika sesuatu itu bisa ku peroleh, aku merasa tenang lah. Segala sesuatu yang ku inginkan, ku impikan tercapai, aku tenang lah. Tapi ketika itu persoalan pergumulan yang tiada hentinya, aku mengatakan aku tidak bisa tenang. Jiwaku tidak tenang gitu. Firman Tuhan mengatakan jiwamu pasti tenang kalau dekat dengan Allah. Bagaimana tuh Bu Ya, Pendeta? oke, terima kasih untuk Inang Pendeta. Memang dalam ya, Nang, pertanyaannya. Bukan pertanyaan, tapi kita sharing loh. Iya, dalam ya. Jadi memang kalau untuk mencapai ketenangan ini kan Inang, dan orang tenang juga ada yang menghanyutkan, ada yang juga memang memberi dampak bagi orang lain. Nah, kita juga harus membedakan dua hal ini. Apakah ketenangan dia untuk menghanyutkan orang yang ada di sekitarnya, atau dia tenang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, contoh tadi kayak Inang bilang ada contoh sekarang bully, baru ketidaktenangan untuk menghadapi persoalan kehidupan, baik dari segi ekonomi, pekerjaan, keluarga, dan yang lain-lain. Memang pada akhirnya kita dihantar kepada hidup berserah. Jadi kenapa orang tidak bisa sampai pada puncak kehidupan ketenangan, dan dia selalu merasa, oh kenapa ya, bagaimana ya besok, ya begitu kan. Sementara topik minggu di kita, epistel ini menghantarkan kita kepada topik minggu di minggu ke-10 setelah Trinitatis, tenanglah, jangan takut. Jangan takut. Iya kan? Jadi sebenarnya di sini kita harus bisa berterima seseorang yang tidak mampu tenang dalam hidupnya dan dia selalu merasa khawatir. Sebenarnya ada luka batin dalam hidupnya. Luka batin yang mungkin tidak sembuh. Atau juga kenapa seseorang bisa membuli orang lain di zaman sekarang itu sangat mudah. Karena pada dirinya sendiri luka batin itu ada. Tapi Daud ini tidak melihat di situ. Dia tidak punya luka batin dalam dirinya. Jadi mau dia di masa kejayaan, dia tidak menjadi pribadi yang lupa diri. Tapi ketika dia di bawah, dia juga bukan menjadi seseorang yang rendah diri. Dia tidak. Tapi dia tetap berdamai dengan keadaan. Ketika dia menjadi seorang gembala, ketika yang saudara-saudaranya tampil cakap, dia tampil sebagai orang yang berbadan kecil, ya kan, tapi matanya yang bersinar, merah wajahnya yang katanya demikian. Tapi dari sini kita juga belajar, kita memang diajak untuk lebih berserah kepada Tuhan. Kita diajak untuk lebih bersabar. Jadi apapun persoalan hidup, ya memang intinya adalah sabar. Jadi ketika kita sabar, di situ adalah letak ketidaktakutan kita, dan di situ juga letak ketekunan dan ketenangan kita dalam menghadapi persoalan. Jadi kalau orang yang menghadapi persoalan itu semata-mata apa ya yang kulakukan, nah itu kan secara natur dari dalam diri manusia, dia ingin segera menyelesaikan persoalan. Tapi sebenarnya tidak.
keputusan yang diambil dengan terburu-buru dan dengan emosional yang tidak stabil, itu akan memberikan dampak yang tidak baik juga bagi hidup. Itu sebabnya kita dihantar kepada hidup tenang, jangan takut dalam menghadapi masalah. Ibaratnya nggak ciceng, mau persoalannya mau bagaimanapun ya nggak ciceng. Karena kan dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan persoalan di luar dari batas kemampuan manusia. Jadi untuk ibu-ibu juga di rumah atau para mangsintua, nangsintua, ketika berkhotbah bilang aja nggak usah takut. Kalaupun besok kita nggak tahu mau makan apa, percaya aja burung di udara juga Tuhan Tuhan pelihara, pasti bunga pelihara. bakung di padang juga Tuhan pelihara, semua Tuhan pelihara. Karena memang apa? Dunia hanya menjanjikan kepada kita sesuatu yang fana. Jadi itu juga bisa kita hantar Inang ketika kita memahami di ayat yang kelima. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dan dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Jadi kita tidak boleh memang berpasrah kepada dunia. Kita tidak boleh berharap pada manusia karena manusia hanyalah pribadi yang bisa mengecewakan kita sewaktu-waktu. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita tenang menjalani segala spiritual kita, ibadah kita bersama dengan Tuhan, di situ kita akan mendapatkan ketenangan, di situ kita akan mendapatkan pribadi yang lebih berserah kepada Tuhan, di situ juga kita akan melihat bagaimana kita menjadi pribadi yang sabar, yang tidak hanya sekedar menuntut sampai kapan persoalan ini akan berakhir. Karena ada itu yang bilang, jangan pernah tanyakan Tuhan sampai kapan. Ketika seseorang katakan sabar ya Inang Pendeta, sabar ya Inang, katakan sampai kapan? Itu kan respon yang sering diucapkan oleh orang-orang. Kalau kita tanya sampai kapan, itu bukan sabar, tapi itu ujian. Karena ujian punya batas waktu. Kayak Inang ya, ujian 30 menit. Nang ya, selesai, ujiannya selesai. Tapi kalau kita bicara kesabaran, dia tidak ada batas waktu. Jadi itu sebabnya tetap tenang aja, karena Tuhan akan bimbing di waktu yang terbaik, di waktu yang tepat, pasti semuanya akan selesai. Tapi yang ini tadi, berserah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan. Mungkin itu Inang aplikasinya. Berserah kepada Tuhan. Ada ilustrasi begini. Seorang anak ini naik speed nih. Kita kan di daerah laut ini yang pasti sering memakai armada kapal, misalnya dari Batam nih ke Pinang. Seorang anak naik kapal. Gelombangnya tinggi nih, apalagi bulan-bulan 12 sampai bulan Januari kan tinggi. Tapi orang-orang semuanya sudah ribut, berteriak manggil Tuhannya masing-masing karena gelombang ini begitu tinggi, bahkan mau menghempaskan ini kapal mereka. Nah, seorang ibu bertanya pada anak ini, kenapa kamu nggak takut? Katanya gitu kan. Kenapa saya takut? Karena bapak saya nahkodanya. Dia tidak takut karena nahkodanya adalah ayahnya. Ketenangan itu karena dia berserah kepada yang menahkodai kapal itu yang adalah ayahnya. Bukankah demikian orang percaya? Iya dong Inang, tetap berserah. Percaya Orang aja. Kristen begitu. Gelombang kehidupan itu begitu besar, badai kehidupan itu begitu kencang. Tapi kalau kamu percaya Yesus adalah nahkoda kehidupanmu, maka kamu akan tenang menghadapi semua gelombang kehidupan. Mungkin begitu ya? Iya, betul sekali Nang. Nggak terlalu bukan hanya untuk mengadem-ademkan kita, orang percaya tidak. Tapi itu sebenarnya. Jika berserah kepada Yesus yang adalah nahkoda kehidupan, maka kamu akan tenang menghadapi kehidupan ini. Luar biasa. Tak terasa loh Bu Pendeta, tadi kita berbincang-bincang di balik layar hanya sampai 15 menit, 20 menit aja, udah hampir 30 menit. Luar biasa kan? Nggak terasa. Tapi untuk menutup perjumpaan kita dalam podcast epistel minggu 9 Agustus ini, minggu 10 setelah Trinitatis, mungkin ada closing statement dari Bu Pendeta untuk boleh diingat oleh kami dan juga Bapak Ibu saudara-saudara kita yang mengikuti podcast saat ini. Oke, terima kasih untuk Inang Pendeta. Kalau udah di closing statement harus satu kalimat ya Nang.
Ya, Yang bisa dan gampang iya, diingat. dan gampang diingat. Jadi karena saya masih muda, Amang Aha, Inang, jadi closing statement-nya juga harus kemuda-mudaan ya. yes. Jangan tua-tua banget. Ya. Jadi untuk kita semua, Mang Inang, closing statement dari saya untuk mengakhiri podcast hari ini dari Mazmur 62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya cuma mau katakan apapun persoalanmu, gak aciceng. Tuhan bersamamu. Amin. Apapun persoalan hidupmu, no Gak ceng. No ceng, gak aciceng. Gak aci ceng. Tuhan Tuhan bersama. besertamu. Oke, luar biasa. Kita sungguh terberkati ya Bapak Ibu ya. Dengan podcast saat ini santai tapi mengena ke kehidupan sehari-hari di tengah persoalan kehidupan kita, badai gelombang kehidupan kita. Tenanglah, Tuhan besertamu. Dekatlah pada Tuhan. Demikian podcast kita saat ini. Untuk menutup boleh Ibu Pendeta dengan doa. Boleh. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang tetap kami rasakan dan bimbingan Tuhan yang senantiasa membimbing hidup kami sehari-hari. Terkhusus Tuhan untuk setiap program yang disediakan oleh HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Kiranya Tuhan ini menjadi bekal bagi kami, terkhusus Amang Inang Parhalado, bahkan juga jemaat untuk membantu kami semakin dekat kepada Tuhan, sehingga menghadirkan pribadi yang lebih lagi mau mengikrarkan iman kami hanya kepadamu saja, sehingga dalam segala perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami tampil menjadi orang Kristen yang dipenuhi dengan ketenangan karena kami yakin bahwasanya Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kami, dan Tuhan selalu membimbing kami untuk memberikan yang terbaik, baik di tengah-tengah keluarga atau juga anak-anak kami, atau bahkan di setiap pelayanan kami. Oleh karena itu Tuhan, hanya dekat padamu saja kami merasa tenang, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing, menuntun kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mau melakonkan segala laku kami di dalam kemuliaan memuji namamu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah distrik 20 Kepulauan Riau ini yang dipimpin oleh Amang Preses dan seluruh full timer dan juga seluruh jemaat yang ada di distrik ini, sehingga Tuhan kami menjadi pribadi yang dipenuhi dengan iman yang dewasa dan menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan segala hidup kami, harapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian podcast epistel untuk saat ini. Semoga podcast ini membantu Bapak Ibu di dalam pelayanan pertanian epistel, khotbah epistel itu masa-masa mendatang. Terima kasih. Halo.